untuk kembali kepadanya dengan sempurna, ya ketika kita hidup di alam dunia ini, selesai dalam garis titis tulisnya hidup, niscaya kita akan bisa sampai masuk surga. Kalau istilah kiai, kalau saya sampai kepada kesampurnan. Lah, manakala kita tidak tuntas, niscaya kita, kalau dalam kepercayaan Buddha, kita akan tumimbal lahir atau kembali lagi ke bumi untuk mengulangi tugas hidup yang belum terselesaikan oleh Tuhan. Tapi uluh salam mulya atur bagya wis Hong wilahing jati nugoni ajada jati lugu nusantara tapi uluk salam mulia. Kali ini saya akan melanjutkan hitung prediksi munculnya kembali sang penata bangsa yang ke-11, yaitu ada 13. Jadi mesti saya uraikan secara keseluruhannya dalam bab per bab, dalam tembang ke tembang, yang menyebabkan kita itu tidak mengurangi dan tidak melebihi apa pituturnya leluhur. Tembang yang ke-11 adalah merupakan bentuk bagaimana manusia itu mengagungi atau meyakini, mengagungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ya tentunya kita itu merasa diawasi. Kalau istilah yang lain monggo-monggo saja, kita selalu merasa diawasi, bahwasanya Tuhan itu karena merasa diawasi, kan Tuhan tentu mengetahui segala tindakan kita, segala ucapan kita, yang menyebabkan kita itu menjadi orang yang bertakwa begitu, karena adanya pengawasan dari Tuhan, adanya keyakinan kita diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa beserta alamnya. Nah, dalam hal ini pula saya kembali lagi mengatakan ini bukanlah sebuah kepastian, bukanlah hal yang seharusnya atau wajib, sebab tidak ada hukum Jawa itu manusia mewajibkan orang, mewajibkan manusia. Yang saya maksud manusia mewajibkan manusia ini nggak ada ajaran menurut yang saya ketahui untuk ajaran paham kejawen atau spiritual Nusantara ini. Manusia tidak ada, manusia berhak mewajibkan manusia, itu yang saya tahu. Intinya saya menyampaikan bahwasanya tembang ini merupakan arahan atau ancer-ancer atau rambu-rambu bahwasanya bagaimana sikap orang yang beriman menurut uraian leluhur, yang termasuk diantaranya adalah dalam tembang 13 prediksi munculnya sang penata bangsa ini, bagaimana kita mesti bersikap begitu, bagaimana kita mesti bersikap. Lah, sekali lagi saya hanya menyampaikan kidung yang telah diripta atau dirakit oleh Romo Warsontani untuk anak cucu, dan nanti seperti apa kasus nyatanya, yang penting saya telah menyampaikan sebagai rambu-rambu. Intinya setiap orang itu tentu mendambakan keselamatan. Sekali lagi, setiap orang itu tentu mendambakan keselamatan. Lah, kita mencari harta pun juga untuk keselamatan. Nah, namun sekarang telah teralihkan bahwasanya mencari harta itu untuk pamer, mungkin untuk ria, mungkin. Lah, ini sebuah hal yang sudah tidak ngepasi dengan angger-angger atau rambu-rambu dari leluhur. Lah, saya akan mengatakan pula bahwasanya dalam tembang ini karena riptaannya Romo Warsontani, saya mohon pamit kepada arwahnya beliau. Sekali lagi, dalam setiap season atau setiap tembang saya juga mohon pamit. Tapi uluk salam mulia, saya mohon maaf yang semaaf-maafnya kepada Romo Warsontani, arwahnya. Mudah-mudahan niat menyampaikan saya ini tidak menjadikan sarusiku atau bebendu atau saya dianggap orang yang kemajon, namun sebaliknya saya adalah orang yang netepi darmaning wajib atau beribadat untuk
kepentingan nasional. Nasional yang saya maksud kepentingan bangsa dan negara ini, karena bangsa dan negara ini tentu putra wayahnya atau anak cucunya ini perlu arahan. Dari sinilah kita mendapat arahan-arahan. Akan saya tembangkan saja, mohon maaf pula kepada para yang membidangi kesenian taruhlah, saya hanya bisa sedikit seni, tapi saya bukan kategori seniman. Artinya saya tidak berprofesi sebagai seniman, yang menyebabkan pula saya takut kepadanya nanti saya distempel oleh alam bahwasanya saya orang yang menjual suara. Jadi saya hanya menyampaikan prinsipnya ewo dene ada imbal ya setimpal, ya imbal setimpal ya itu sudah menjadi hak saya, namun saya tidak berprofesi menjual suara mutlak untuk mencari makan gitu lah. Ini termasuk hal yang telah saya sampaikan kemarin dalam channel Mercundi ya Pak ya, bahwasanya kenapa dalang itu sering dikatakan musyrik, syirik atau biduan dan sebagainya, karena kategorinya melanggar dari hukum rasa, di mana kita bisa bersuara semestinya untuk beribadat, namun suara kita dijual belikan melalui panggung ke panggung, bahkan kurang maremnya penonton, takut nggak ditanggap sehingga joget, ngebor dan sebagainya lah. Ini termasuk menurut hukum batin, menurut yang suka ya tentunya tidak gitu loh. Menurut yang suka ya enjoy saja, adalah melanggar hukum batin atau hukum ngembat tindakan yang urip yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setelah hidup, dalam hidup setelah mati gitu. Artinya dalam hidup setelah mati ya setelah mati kita mesti dipertanggungjawabkan di depan Tuhan Yang Maha Esa. Akan saya kidungkan saja, saya mohon maaf bila mana ada ketidaktepatan guru gotro, guru lagu, guru wilangan, karena saya tidak berprofesi sebagai seniman, namun saya sedikit bisa seni dengan niat untuk ngelakoni darmaning wajib atau ibadah. Gusti iku bisa mangerteni marang siji-sijine jalma, becik lan ala dhewe-dhewe. Mula sira aja unggul emut yen dadi wong urip. Sepisan ing alam dunya ora kena kliru, nuju becik prana tanya ditata kang titilan ngati-ati, aja nganti kliru marga. Lah dalam hal ini merupakan sebuah nasihat dari leluhur melalui Romo Warsontani ya, yang ditulis pada saat itu dan saya mengambil tulisannya lalu saya ripta menjadi buku ini dan pernah terbit di penerbit Narasi Yogyakarta. Ya, saya nggak akan cerita ke sana, namun penjelasannya kurang lebihnya bahwasanya orang kita semua itu mesti meyakini bahwasanya Gusti itu ya Tuhan lah. Gusti itu mengetahui kepada siji-sijine jalma. Tuhan itu mengetahui kepada satu persatunya manusia ya. Satu persatunya manusia Tuhan itu mengetahui. Becik itu ya kebajikan, becik lan Allah itu sendiri-sendiri. Artinya saya juga tidak akan memikul dosanya yang lain pun juga tidak akan memikul dosa saya. Artinya becik dan Allah atau becik dan jelek, baik dan buruk lah kata umumnya ini adalah sudah menjadi resikonya yang melakukan. Makanya kita tidak perlu
was-was, tidak perlu kita cemburu kepada yang lain. Umpamanya ada orang yang melakukan hal sampai kemarin tuh pembunuhan dan sebagainya, iya monggo, karena dia lelakonnya dia dan dia memikul dosanya atau kekeliruannya atau kewalatnya fi dunya wal akhirat. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu mencela-cela atau memuja kepada orang yang salah atau orang yang benar. Mengapa demikian? Karena semua sudah memikul resikonya sendiri-sendiri. Tidak perlu kita ibaratnya mencela atau memuja kepada yang baik, mencela kepada yang tidak baik, taruhlah tidak perlu gitu. Lah ini sebuah rujukan dari leluhur yang patut kita simak untuk melakukan hal-hal keseharian di dalam kehidupan kita. Mulo siro ojo unggul. Artinya jangan suka kita diunggul-unggulke. Diunggul-unggulke itu ya dipuja-puja, karena di situ manakala kita terlena dalam pujaan, niscaya kita akan menuhankan diri kita dan lalu kita akan taruhlah menyatakan Tuhan pada diri kita, ya kita akan sering lalai gitu. Lalai kepada bahwasanya kita hidup pasti akan mengakhiri hidup, dan lalu kita terlalu mengagungkan diri kita. Lalu kalau sudah mengagungkan diri kita kan sopo siro sopo ingsun, artinya manakala yang tidak nurut dengan kita, ya niscaya kita akan marah atau kita akan menodai, bahkan kita melukai, seperti yang tertayang pada TV-TV kemarin itu kan ada yang seperti itu. Saya pemimpin, saya tuh jenderal kok, kita mau lemahkan oleh anak buah, tembak saja umpamanya begitu. Jadi intinya kita nggak boleh berebut unggul. Emuto yen dadi wong urip iku sepisan, artinya hidup kita itu hanya sekali di muka bumi ini, dan yang perlu diketahui bahwa satu-satunya jalan untuk kembali kepadanya dengan sempurna, ya ketika kita hidup di alam dunia ini, selesai dalam garis titis tulisnya hidup, niscaya kita akan bisa sampai masuk surga. Kalau istilah kiai, kalau saya sampai kepada kesampurnan. Lah, manakala kita tidak tuntas, niscaya kita, kalau dalam kepercayaan Buddha, kita akan tumimbal lahir atau kembali lagi ke bumi untuk mengulangi tugas hidup yang belum terselesaikan oleh Tuhan. Jadi kita hidup sekali di alam dunia, ora kena keliru lah, tidak boleh kita keliru, nanti kita akan berulang-ulang lahir atau reinkarnasi, ya semoga saja lah, atau patimaniti semoga saja. Namun yang jelas saya meyakini manakala kita tidak selesai, kita semua ini tidak selesai dalam tugas hidup, niscaya kita akan mengulangi tugas hidup yang kita sekarang belum terselesaikan. Contoh umpamanya Presiden Soekarno berniat akan membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Nah, ini merupakan janji atau merupakan prasetya Bung Karno yang harus terwujud. Maka itu saya meyakini Indonesia nantinya akan bisa menjadi damaring jagat atau mercusuar dunia melalui Pancasila ini, karena telah terdeklarisir oleh Bung Karno di mata dunia bahwasanya Indonesia punya cita-cita membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Lah ini sebuah perumpamaan saja. Makanya saya meyakini bahwasanya Bung Karno itu akan menitis kembali atau mengulangi kehidupan di muka bumi ini. Nuju becik prono tanpa ditoto, artinya apabila kita berbuat becik atau kebaikan namun kita tidak tertata, tidak berhati-hati, itu juga akan bisa menyelakakan atau membuat kelirunya tumindak lan ucapan kita. Jadi walaupun berbuat kebajikan, kita mesti ditata, kita mesti menata kebajikan yang seperti apa. Kalau kata Pak Kiai itu dipertimbangkan antara manfaat dan madorotnya, manfaat dan keburukannya kita pertimbangkan agar kita itu bisa betul-betul sempurna dalam berbuat kebajikan itu. Intinya kita itu dianjurkan untuk berhati-hati, titi lan ngati-hati, jangan sampai keliru, ojo nganti keliru margo, artinya kita sampai keliru jalan yang nanti menyebabkan kita tumimbal lahir ke bumi, mengulangi surat tantangan yang belum tuntas. Saya rasa demikian, terima kasih.
sirap